tugas kita sebagai hamba Allah terus istiqomah bersyukur dan bersyukur, baik dengan hati, dengan lisan maupun dengan perbuatan kita. Termasuk di antaranya adalah kita menunaikan beragam macam bentuk ibadah. Wabil khusus pada bulan Ramadan ini, Ibu Bapak, kita bersyukur kepada Allah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kita juga kerjakan salat, lebih-lebih salat fardu secara berjamaah, dan secara khusus pagi hari ini kita pun duduk bersabar sejenak untuk saling menasihati, untuk bermajelis ilmu. Semoga ini semuanya termasuk bentuk syukur kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan menjaga dan menambah nikmatnya kepada kita, agar kita bisa istiqomah jamaah terus melakukan ibadah kebaikan ini tanpa henti sampai akhir kehidupan kita kelak masing-masing meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam pula dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau, para keluarga beliau, para sahabat, termasuk juga para nabi dan rasul lainnya, serta juga untuk semua umat Islam yang masih mau bersabar dan setia mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba, termasuk mudah-mudahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada terasa puasa kita ini tinggal sebentar saja. Sudah dapat berapa hari, Bu? Pak? Yang benar ibu sudah dapat 20 kok. Nggak percaya saya. Paling 14 itu, 15. Kalau bapak-bapak mungkin, nah bapak-bapak ini insya Allah 20 ya, atau ada yang sudah 21. Jadi kalau ibu-ibu sepertinya nggak semua, ya ada sih sebagian, tapi sebagian kayaknya bolong-bolong, ya nggak Bu? Iya, nggak apa-apa, karena itu juga bagian dari ibadah. Ibadah seorang wanita yang sedang berhalangan tidak sholat, tidak puasa. Karena kalau dia sholat, dia puasa malah berdosa. Jadi itu apa? Karena melakukan larangan, meninggalkan larangan. Dilarang berpuasa, berarti kan beribadah juga. Ibadah itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka mari bersyukur secara khusus ibu bapak, ternyata sudah 2/3 bulan Ramadan kita lalui. Tentu ada senang, ada suka, ada duka. Sukanya, alhamdulillah, kita bisa menjalaninya dengan aman, dengan mudah, dengan nyaman. Tapi dukanya, kok sepertinya sebentar banget, cepat banget. Bu, kalau sekarang ini yang dipikir ibu apa? Kok cepat banget ya Ramadannya? Terus gimana Bu? Lah aku belum siap-siap gawe. Belum siap-siap gawe kue, gawe jalan, bukan itu. Ya, kok sebentar banget rasanya belum maksimal kita beribadah. Urusan kue lebaran itu urusan nanti. Ya, kalau saya dipikirin terlalu berat gitu. Yang jelas semoga beberapa hari yang sudah kita lalui pada bulan Ramadan ini, semoga puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi kemudahan dan taufik Bapak untuk menyelesaikan sepertiga terakhir ini, apalagi ini istilahnya gongnya, penentunya. Semoga Allah beri kita kekuatan, kemudahan dan taufiknya untuk bisa menyelesaikan Ramadan sampai akhir, agar kita bisa meraih gelar takwa dan pengampunan dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu salah satu bekal yang perlu kita ingat kembali adalah tujuan puasa.
Orang kalau melakukan sesuatu itu nggak punya orientasi, nggak punya tujuan, nggak punya target, ya bisa jadi ini bisa jadi asal-asalan. Kosong apa? Ya timbangan dulu gue. Ya, kosong apa? Ya umumnya. Tujuannya apa? Ya sementing. Pokoknya kosong. Beda dengan orang mau puasa. Oh, ini kewajiban dengan target la'allakum tattaqun. Berarti dia punya perencanaan. Dia punya manajemen, dia punya upaya bagaimana di akhir Ramadan itu betul-betul dia lulus. Sebagaimana contoh orang kuliah, kamu ngapain di Jogja kuliah? Target 4 tahun lulus, cum laude, ya selesai pekerjaan ini. Jadi punya target, bukan sekedar kuliah, ya maksudnya. Nah, disuruh orang tua, jadi nggak punya target, bisa jadi mahasiswa abadi, ya. Kalau puasa abadi sih alhamdulillah, tapi kalau mahasiswa abadi nggak jelas, gitu ya. Jadi salah satunya kita punya target, punya tujuan, punya perencanaan, tentu saja. Nah, salah satu tujuan atau beberapa tujuan puasa dan hikmah atau hasil atau buah dari puasa itu, ibu bapak, adalah takwa. Sebagaimana ayat yang sudah kita hafal nih, ayat ini terlalu hafal bagi kita, ya. Itu mungkin salah satu ayat yang paling kita hafal deh, selain kulhu. Kulhu itu nomor 1 setelah Al-Fatihah. Kulhu inna a'tayna nis. Selain itu ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, terus kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wah, sudah pokoknya orang ini. Artinya, Bu, kalau arti Pak, saya bukan orang Arab gitu. Ya meskipun bukan orang Arab, kita paham lah. Wahai orang beriman, diwajibkan puasa bagi kalian sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Nah, itu yang poin kata kunci pada pagi hari ini, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ternyata ibu bapak, puasa bukan sekedar puasa, tapi puasa itu ada tujuannya. Sebagaimana tadi, baik kuliah, gengsi toh nggak kuliah, sekedar status, sekedar mungkin melaksanakan perintah orang tua, ya itu bisa jadi. Tapi ada tujuan, sebagaimana puasa. Puasa itu ibadah yang sangat agung, ibu bapak. Secara tersendiri satu ibadah yang besar, perintah Allah tadi. Bahkan termasuk rukun Islam. Oh, nggak main-main. Tapi ada hikmah dan tujuan di balik ibadah yang sangat agung. Kalau sekedar membatalkan atau menggugurkan kewajiban, apa yang puasa? Kewajibannya. Ya mungkin dia sekedar puasa, tapi tidak ada target, tidak ada semangat, tidak ada hikmah. Tapi ini ada la'allakum tattaqun. Di samping itu semuanya, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mengapa ibu bapak? Karena takwa itu perintah Allah di tempat lain namanya perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan takwa itu ternyata menjadi sebab terbanyak Allah masukkan umat manusia ke dalam surga. Nah, ini dia. Kita ibadah, kita ini, kita itu, macam-macam. Kan tujuan akhir kita apa? Masuk surga, meraih keridhaan Allah. Dan itu hanya bisa diraih dengan takwa. Ibaratnya dari orang kuliah, ya cari gelar, betul. Memang cari ilmu, tapi ilmu kalau nggak lulus nanti nggak diakui. Nah, dan gelarnya apa? Ya, sama juga dengan puasa ini. Selesai. Tapi kalau nggak punya gelar takwa, nah kita butuh takwa itu. Supaya apa? Supaya Allah masukkan kita ke dalam surga. Nah, takwa secara umum diartikan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ternyata takwa ini bukan sekedar kita menjalankan perintah Allah. Misalnya sholat yang betul,
kita bertauhid, kita bersyahadat, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Betul. Tapi ternyata di balik itu semuanya, kemasan takwa ini mengandung akhlak yang mulia. Karena takwa dan akhlak mulia itu tidak bisa dipisahkan, jemaah. Satu paket. Satu paket. Orang bertakwa pasti berakhlak mulia. Kalau orang tidak berakhlak mulia, ya bukan orang bertakwa namanya. Sehingga puasa itu ternyata tujuannya adalah membentuk pribadi-pribadi muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, ini dia bahasan kita pagi hari ini, kurang lebih bagaimana agar puasa kita ini betul-betul membuahkan takwa dan akhlak yang mulia, menghasilkan, meluluskan pribadi-pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Tentu ada banyak hal yang enggak seperti itu, namun bahagian dari itu adalah apa saja sifat orang bertakwa itu yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Disebutkan dalam hadis, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an aktsari ma yudkhilullahu an-nasa al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling banyak Allah jadikan sebab memasukkan umat manusia ini ke dalam surga? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ternyata dua hal ini memang tidak bisa dipisahkan, Ibu Bapak. Dua hal yang tak terpisahkan. Mari kita lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa, mari kita lihat penjelasan orang-orang yang bertakwa itu. Kalau tadi disebutkan orang bertakwa, orang berakhlak mulia, itu dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surah Ali Imran ayat 14, 15, 16, 17. Mari kita baca berkaitan dengan masalah ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dalam ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menyatakan umat manusia itu memang dihiasi dengan syahwat. Bapak yang namanya manusia secara umum pasti punya hawa nafsu, punya hasrat, punya keinginan, punya syahwat. Siapa yang enggak pengen duit? Dikejar dari pagi sampai pagi lagi, ya. Mengejar dunia, nggak pernah berhenti, nggak pernah lelah mengejar dunia, ya. Tapi kalau diajak beribadah, alasannya ngantuk, capek, ya. Jadi kalau mengejar dunia, begitulah manusia. Apa saja syahwat dunia itu, hasrat keinginan duniawi itu apa? Minan nisa, perempuan, tentu laki-laki. Secara umum juga laki-laki pasti akan berhasrat kepada perempuan. Kalau nggak punya hasrat ya nggak ada jodoh dong. Sebaliknya pun perempuan berhasrat kepada lelaki. Itu manusiawi, itu sunatullah. Begitulah kehidupan di dunia ini. Wal banin, namanya orang pengen keturunan, pengen punya anak, pasti secara umum demikian. Meskipun sekarang ada istilah orang yang nggak pengen punya anak, enggak ya enggak? Ya, child free. Itu sekarang ada tren anak muda nggak mau punya anak, mau sih punya suami, mau punya jodoh, tapi nggak mau punya anak. Katanya begini, kan hak perempuan. Wah, repot lagi loh gitu. Ya. Tapi secara umum orang masih pengen punya anak.
Kemudian wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati. Begitu pula harta yang banyak, baik itu emas, itu perak. Kemudian juga wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Kalau zaman dahulu ya kuda pilihan ini kuda untuk berperang, kuda untuk tunggangan. Sekarang mobil apa Pak yang paling top? Pokoknya macam-macam itu. Harganya berapa M? Ya, tinggal nanti tulis Bu M gitu ya. Aku punya banyak M gitu ya. Lihatnya huruf M. Ya. Pokoknya begitulah. Pengen kendaraan yang bagus. Wal an'ami, pengen punya ternak yang banyak. Wal harf, pengen punya ladang, sawah, perkebunan yang luas. Manusia, ya, itu manusia. Bahkan disebutkan dalam hadis, andaikan seseorang memiliki satu lembah emas, apakah cukup Bu? Tidak, butuh 2. Yang sudah punya 2 butuh 3. Itu manusia. Jadi nggak pernah berhenti untuk urusan hasrat ini. Tapi kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya. Ingat, manusia itu sekedar kesenangan duniawi. Sedangkan wallahu 'indahu husnul ma'ab. Nih diingatkan. Dan di sisi Allah ada tempat kembali terbaik. Tuh diingatkan. Jangan berlebihan mencari dunia. Jangan lupa diri cari dunia. Ya, itu dia. Kemudian ayat berikutnya ini dia berkaitan dengan masalah takwa dan akhlak yang mulia. Qul, katakan wahai Muhammad, aku nabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah kalian wahai umat manusia aku beritahu yang jauh lebih baik daripada tadi? Kesenangan tentang wanita, harta, kendaraan, ladang, sawah, kenikmatan duniawi mungkin didapat semuanya. Sugih belegedu jadi orang top. Tapi kata Allah, katakan wahai Muhammad, maukah kalian wahai umat manusia aku beritahu yang jauh lebih baik dari itu semuanya? Ini dia. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Bagi orang-orang bertakwa di sisi Allah disiapkan surga-surga. Bukan barangkali di dunia kita tidak bisa meraih harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, jabatan yang top, karir yang mentereng. Mungkin tidak dapat. Mungkin hidup kita pas-pasan. Tapi ingat, jika Allah kasih kita ketakwaan, nih dia. Kelak di surga akan diberikan taman-taman surgawi. Tajri min tahtihal anhar. Nih Bu, kalau di rumah mungkin tidak semua kita punya taman asri yang ada air gemericik, belum tentu. Di surga ada taman-taman surgawi yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ada sungai apa Bu di surga? Masa nggak apalah. Sungai apa satu? Air yang jernih. Nggak ada itu sampah, nggak ada. Jernih, iya, bersih, sehat. Yang kedua, sungai susu. Di kita ini boro-boro sungai susu, mau minum susu aja sulit. Ya. Yang ketiga, sungai khamr. Nggak boleh kita di dunia minum khamr, ya, nggak boleh. Tapi di akhirat ada, karena beda khamrnya. Yang keempat, sungai madu. Woi, masya Allah. Sungai mengalir di bawahnya. Khalidina fiha. Nih Bu Bapak, orang kalau sudah di akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Begitu orang masuk surga, masya Allah, tidak akan pernah keluar selamanya. Isinya mau senang-senang. Tidak ada yang nggak senang di dalam surga. Berhenti ngomong senang, masya Allah. Jangan dibayangkan jamaah, ya, tapi kita usahakan.
Untuk bisa senang-senang setiap saat di surga, kita berjuang, berkorban, bersabar. Termasuk ini, dari pagi sampai sore tidak makan, ya nggak bisa senang lah. Tidak minum, tidak bisa senang. Padahal kita juga tetap bekerja, kita capek, kita haus, kita lapar. Itu untuk meraih surga yang penuh dengan kesenangan. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit, bersabar-sabar dahulu, bersenang kemudian kelak di surga. Kekal di dalamnya. Masih lagi wa azwajul mutahharah, nih, masya Allah, diberi pasangan yang suci. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia barangkali ada orang yang pasangannya selingkuh, na'udzubillah. Di akhirat tidak ada. Semuanya suci, jemaah. Suci lahir, suci batin. Di dunia ini barangkali ada Miss Universe. Tahu Bu Miss Universe? Atau barangkali dulu pernah jadi? Mohon maaf, Miss Universe itu masih buang air kecil, buang air besar enggak? Iya. Ya. Ya tetap nggak menarik kalau pas begitu. Di surga nggak ada kayak gitu, suci semuanya. Tidak ada penyakit kotoran lahir, nggak ada. Apalagi penyakit hati, nggak ada. Cemburu, nggak ada. Hasad, nggak ada. Semuanya bersih hati. Begitu pula bapak-bapak, para suami, ya. Jadi besok di surga semua dapat pasangan ibu-ibu. Yang perempuan dapat suami, yang laki-laki dapat istri. Termasuk aku di dunia belum sempat menikah, dapat, jangan khawatir, nggak ada orang jomblo di surga. Ya dalam hadis disebutkan di surga nggak ada orang jomblo. Bapak, lu nikah duduk ke tahu ini pripun semua yang ini. Jangan khawatir Pak, di surga nggak ada duda. Ya, semuanya dapat pasangan, masya Allah. Nggak ada yang menduda, nggak ada yang menjanda, nggak ada yang menjomblo, dan suci semuanya. Belum lagi ditambah waridwanun minallah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan tertinggi ketika Allah memberikan keridhaannya kepada penduduk surga. Ketika penduduk surga bisa mendapatkan keridhaan dan melihat wajah Allah yang maha mulia, maha indah, saat itulah kenikmatan tertinggi yang dirasakan para penduduk surga. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah maha mengetahui hamba-hambanya. Itu sekedar gambaran surgawi. Nanti kalau ibu baca lagi dalam ayat-ayat lain, dalam hadis-hadis lain, masya Allah. Aneh kalau ada orang nggak ingin surga. Saking indahnya, saking menyenangkannya. Tapi itu khusus spesial bagi siapa? Orang bertakwa. Tadi di kalimatnya, ya, lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Persoalannya orang bertakwa itu seperti apa nih dia? Puasa yang kita kerjakan ini ibu-ibu dalam rangka meraih gelar takwa, supaya nanti dengan gelar takwa itu kita bisa meraih surga. Nah, seperti apa orang yang bertakwa itu? Ayat berikutnya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa selalu kepada Allah. Apa doanya? Rabbana innana amanna, ya Allah kami beriman kepada Engkau. Faghfir lana dhunubana, maka ampuni dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jaga kami dari siksa api neraka. Kalimat ini menunjukkan bahwa orang beriman itu, orang bertakwa mesti beriman. Baca 2 kalimat syahadat, mengimani rukun iman yang 6, mengimani rukun Islam yang 5. Gak bisa orang bertakwa tanpa ada syarat seperti ini. Dia beriman, gak boleh pilih-pilih. Ya, betul-betul dia beriman secara sempurna. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ampuni dosa kami. Nih Pak, orang bertakwa ternyata punya dosa. Jadi kalau ada orang merasa nggak punya dosa, nah ini justru ini dipertanyakan ketakwaannya. Orang bertakwa itu sadar diri banyak dosa, banyak khilaf, banyak salah. Karena memang begitu Allah ciptakan manusia itu banyak salah, banyak dosa. Kullu ibni Adam, ya,
kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu banyak salah, banyak dosa, sering salah, sering dosa. Itu karakter manusia. Sehingga kita diperintah supaya banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan dia takut dari siksa neraka. Tidak boleh dia merasa nyaman, merasa aman dari siksa neraka. Tidak bisa. Berarti dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Karena apa? Dia beriman kepada adanya siksa neraka. Ada orang tidak beriman, neraka itu nggak ada. Nggak mungkin dia bisa bertakwa. Kalimat ini juga bisa kita ambil hikmahnya apa jamaah? Bahwa orang bertakwa itu orang yang rendah hati, tidak merasa hebat. Meskipun dia bertakwa, tidak kemudian aku serang itu. Apalagi nanti coba, Bu, kalau sudah selesai Ramadan, merasa sudah mendapat ampunan dari Allah. Kan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu selesai Ramadan, alhamdulillah, aku sudah tidak punya dosa. Benar. Ya kalau kita diterima ibadah puasa kita, kalau tidak boleh gumedhe, tidak boleh merasa hebat. Betul itu janjinya demikian. Itu kalau kita bisa memenuhi syarat. Kalau tidak, kita tidak tahu jamaah apakah puasa kita diterima, apakah sholat kita diterima. Maka orang bertakwa itu terus beribadah, tapi sisi lain dia khawatir, jangan-jangan belum betul, jangan-jangan masih keliru, jangan-jangan masih banyak dosa. Maka diimbangi dengan banyak istighfar. Orang bertakwa tidak sombong, tidak merasa hebat, ya, tidak menepuk dada, ya, tapi dia sadar diri alias andap asor, alias tawadhu dan rendah hati. Coba ibu bapak perhatikan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya manusia paling bertakwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling tinggi derajatnya dunia akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau sehari-hari apakah kemudian gede? Congkak enggak? Adab asor, rendah hati, tawadhu'nya luar biasa. Bahkan ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah itu, kaum Ansor menyambut beliau. Kan banyak yang belum kenal, dulu nggak ada foto, jadi nggak ngerti. Dia ngerti berita tentang Rasulullah, tapi nggak ngerti Rasulullah itu yang mana. Begitu datang, biasa-biasa saja. Bahkan ada yang keliru. Abu Bakar dikira Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saking biasa. Penampilannya nggak ada istimewa. Belum lagi karakter akhlak beliau yang dipuji, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih beristighfar ibu bapak. Manusia yang sudah diampuni dosanya, bersih dari segala aib dosa dan kesalahan itu, beliau masih beristighfar kepada Allah paling tidak 100 kali. Itu beliau. Bukankah ini contoh sosok teladan yang tawadhu? Maka jika ibu bapak kita berpuasa ini betul-betul ingin meraih takwa, kita lihat setelah Ramadan, apakah kita tetap sombong, gumedhe, gaya, kemelinti, kemetrak, atau kita menjadi lebih baik, menjadi lebih tawadhu, lebih rendah hati? Kalau itu iya, mudah-mudahan itu tanda bertakwa. Ya, itu yang pertama. Dan banyak istighfar. Banyak istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sabirin. Ternyata tanda orang bertakwa yang kelak akan mendapatkan surga dan takwa itu sebagai buah dari puasa ini, as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Harga beras naik ibu-ibu, sabar. Naiknya gitu. Ya. Jatah gaji bulanan tetap, harga beras naik, harga telur naik, sabar. Jangan Pak Niki ya, pokoknya ndak orang tambah. Loh Bu,
Janganlah poso toh, poso kita kuat tapi sabar boleh. Kunjungin ya sabar, masya Allah. Jadi Ibu Bapak, orang yang berpuasa itu bukan hanya saat puasa, tapi setelah selesai puasa Ramadan itu buahnya ada enggak? Kalau waktu Ramadan ini yang belum terpaksa mungkin, ya terpaksa mungkin. Tapi kalau dia betul-betul melaksanakan dari iman dan wahtisaban, yakinlah itu sebuah kesabaran jamaah. Karena kita dilatih sebulan lamanya ini dari awal sampai akhir supaya bersabar. Orang yang gak sabar gak mungkin bisa puasa Ibu Bapak. Coba siang hari capek, lapar, haus, kurang boleh makan, gak boleh minum, tidak duit-duitku dewi. Masa aku gak boleh jajan? Kalau nggak sabar nggak bisa juga. Tapi kalau iman dan wahtisaban, masya Allah sabar. Nunggu ya, tangan nunggu tuh sore ya kan gitu. Luka-luka gitu kan, nggak ada bunyi. Ya, sudah manggil dia, kasih tahu sabar sampai maghrib. Nah Ibu Bapak, selama sebulan kita ditempa menjadi pribadi yang penyabar. Bahkan bukan hanya menahan haus, lapar, tapi menahan emosi. Jika seorang berpuasa, idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfus, jangan bicara kotor, jangan berbuat dosa. Gak boleh mengeluh ibu-ibu, ya, gak boleh menggerutu. Bapak-bapak gak boleh miso, tahu miso, ya, begini begitu gak boleh. Berbuat maksiat jangan, karena kita disuruh bersabar. Wala yaskhab, jangan marah-marah, bentak-bentak, ya, gampang tersulut, coba sidik-sidik ngayal. Sabar, puasa. Wala yajhal, jangan berkata dan bertindak bodoh, asal, ya, tak bisa. Semuanya harus dengan ilmu, dengan perencanaan, dengan perhitungan. Itu kan sabar. Puasa ini mengajari kita jadi orang hebat sebenarnya kalau kita betul-betul mau merenungkan dan menjalankannya dengan iman dan wahtisaban. Bahkan andaikan kita dicaci, dimaki, dicela, dijelekin, dihina, apalagi dibully, difitnah, wa insya'allahu ahadun aw qatala, bahkan diajak bertengkar, berkelahi, falyaqul inni shaimun. Diajak seperti itu disuruh apa? Suruh sabar, diam, aku lagi puasa. Masya Allah. Ini kalau bukan puasa Ramadan, mana ada ajaran kesabaran seperti ini? Kita disakiti supaya sabar, melatih kesabaran. Ibaratnya ini tempaan yang luar biasa. Karena kalau itu besi ditempa itu sampai betul-betul nanti seling sampai tajam hebat gitu. Jadi betul itu. Masya Allah jemaah. Ujian kesabaran, dan waktu puasa ini kita ada 3 macam kesabaran Ibu Bapak. Sabar menjalankan perintah. Mohon maaf, selama Ramadan ini Ibu Bapak sempat tidak melihat atau menjumpai orang Muslim yang tidak puasa? Ada nggak Bu? Nggak ada. Kalau ibu-ibu kalau dia ini betul puasa, mak ini hayya ibu lagi halal. Enggak, maksud saya yang tidak punya uzur. Pas lewat itu ada nggak di angkringan? Berarti nggak sabar menjalankan perintah. Kalau dia Muslim. Kedua, sabar menjauhi larangan. Ya, itu tadi kalau siang hari makan tanpa ada sebab, tanpa ada uzur yang dibolehkan, berarti nggak sabar dia menjauhi larangan, karena dilarang makan kita. Sabar menahan musibah yang tidak menyenangkan. Namanya puasa capek ya tidak menyenangkan. Lapar tidak menyenangkan, haus tidak menyenangkan. Tapi kita diajari, diperintah supaya bersabar. Masya Allah jemaah, umat Islam itu di mana-mana menyenangkan. Mengapa? Sabar kok. Sabar. Karena dilatih, dibentuk setiap tahun, diulang seperti itu.
Jadi sudah kita ini tegar lah, tabah, gertan banting mesti. Mohon maaf ya, kondisi krisis ekonomi, pajak jadi tahan banting. Udah biasa gak makan kok. Ya biasa, jadi gak ada masalah. Jadi jangan khawatir, ini besok ini sulit, gak ada beras, gak ada. Ya gak masalah, gak ada beras insya Allah ada roti. Ya, gak ada ini insya Allah ada itu. Mengapa? Orang bertakwa itu dikasih solusi, jadi gak boleh khawatir gitu. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Enak sebenarnya. Oh, ini ada beras di mana? Ini besok orang pada beras di mana? Jangan khawatir, jemaah. Allah pasti ganti yang lain. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga. Apa syaratnya? Bertakwa. Dan orang takwa itu sabar. Begitu, Masya Allah. Dan lagi ya, kalau orang sabar itu ibu bapak pahalanya tanpa batas. Mana dalilnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang bersabar yang pahalanya tanpa batas. Dan puasa itu memang amalan kesabaran. Sehingga kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu khusus untukku dan aku yang balasnya. Artinya balasan pahala puasa itu tanpa batas jika dilakukan imanan wa ihsanan. Ini sabar. Tanda orang bertakwa, sabar. Yang kedua, yang ketiga, jujur wassadiqin. Nih ibu bapak, puasa mengajari kita jujur. Kita tengok nama sepi orang ngomong kok luwe. Jadi mana-mana turahan sawise. Nah sampai sore kan basi mana-mana kan. Itu dia. Mumpung orang CCTV gak ada orang lain. Bismillah. Dungo sih. Mangan. Nanti begitu sudah agak sore ada anggota keluarga datang. Gimana? Oh gimana Mas? Masya Allah. Tetap Allah Maha tahu. Wallahu basirun bil ibadah. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Meskipun tidak ada orang lain melihat, tidak ada CCTV, tidak ada siapa-siapa, Allah Maha mengetahui. Jujur itu Allah. Jadi puasa ini betul-betul ya, latihan kita menjadi hamba Allah yang jujur. Ya, hamba Allah yang jujur. Jujur kepada diri sendiri. Oh iya ya, aku banyak dosa. Istighfar. Orang kalau banyak istighfar berarti dia sadar diri, jujur, tidak sombong tadi. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Ketika berjualan, jujurlah. Gak boleh mengurangi timbangan. Kalau menjual ini berapa bu? Sekilo, ternyata 9,5 on. Ya sengaja itu, gak boleh. Atau dia menipu. Kemudian jujur kepada Allah. Ya kalau jujur kepada Allah kita kan sudah berikrar syahadat tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang sudah berikrar syahadat jujurlah kepada Allah, jangan menjadi janji. Berarti apa? Ya jaga tauhid, jangan berbuat syirik. Contoh. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya salatlah. Bukankah ajaran Nabi itu salat salah satunya? Rukun Islam itu salat, puasa. Maka orang yang berpuasa itu ya sholat, ya bersyahadat, bertauhid. Jangan sampai dia rajin puasa tapi tidak sholat. Pernah dengar kisah itu? Pernah dengar berita? Atau bahkan mengetahui orang puasa tapi tidak sholat? Ada nggak bu? Ya itu namanya nggak jujur dia. Ya dia harusnya sholat dulu dong sebelum puasa. Jujur kepada Allah, mengajari kita menjadi hamba Allah yang jujur. Dan orang jujur itu ibu bapak pasti baik. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Nih, orang yang jujur itu pasti baik, orang baik masuk surga. Ya, lagi-lagi begitu. Maka orang bertakwa itu jujur. Kalau nggak jujur nggak bisa dia meraih takwa. Yang keempat, wal qanitin, orang yang taat. Ini termasuk ketika diperintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, sami'na wa ata'na. Banyak poso-poso. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, sami'na wa ata'na. Nah, ini dia. Begitu ada hayya 'alas shalah, wah berbunyi kuping. Wah itu ruang malah bukan terkelan. Sonnya di polke mama. Ya. Kalau ada nggak apa-apa.
Kalau adzan polke aja son. Ya. Karena itu tidak mengganggu, tapi itu mengingatkan, mengetuk ya telinga, hati setiap umat agar berzikir ingat kepada Allah. Jadi kalau yang lain-lain bolehlah ada pengaturan itu ya. Besok kalau takbiran ya lewat jam 10 nggak usah pakai keluar pak, loudspeakernya dalam saja. Jadi kalau adzan jangan, adzan polke mau. Karena adzan itu panggilan dan itu tidak mengganggu insya Allah. Cuman yang lain-lain memang ikuti aturan. Kalau udah jam 10 ya dalam sajalah, jangan luar. Itu saat orang tidur soalnya. Lagi takbiran, mungkin yang lain, pengajian, itu kan ada aturannya dari Kemenang. Kita ikuti. Demikian. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, bertauhid, jangan berbuat syirik, Samina wa ata'na. Ya, bayar zakat fitrah, zakat fitri, samina wa ata'na. Jangan beras larang. Ya mesti larang nyatanya memakai beras. Berarti kan bisa. Ya, jangan jangan berat hati untuk membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Gitu ya. Qanit taat. Wal munfitri, nah ini apa? Tanda orang bertakwa berikutnya suka berinfak, suka memberi manfaat kepada orang lain setelah untuk dirinya sendiri. Karena infak itu yang pertama untuk siapa? Diri sendiri. Jadilah orang yang mandiri. Baru kemudian untuk keluarganya, ini wajib hukumnya. Setelah itulah baru untuk yang lain-lain. Begitu jamaah. Maka orang beriman, bertakwa, apalagi orang yang rajin puasa, itu orang yang bertanggung jawab. Apalagi kepala keluarga. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakun. Seorang lelaki itu berdosa jika menelantarkan istri dan anaknya. Dosa aja. Maka seorang lelaki tidak boleh nganggur, harus bekerja, wajib memberi nafkah. Masya Allah, orang berpuasa, orang yang bertakwa, itu orang hebat. Umat Islam ini kalau puasanya iman dan wahtisaban, tidak ada pengangguran, tidak ada orang malas, semuanya bekerja, semuanya bertanggung jawab. Tidak ada kasus perceraian gara-gara sang suami tidak memberi nafkah, tak ada. Karena dia puasanya betul. Karena apa? Puasanya betul, hasilnya takwa. Orang bertakwa suka berinfak. Maka bapak-bapak nanti pulang ke rumah ya punya 2 kali lipat ya. Nah, gitu. Suka berinfak soal. Ya, begitu bapak-bapak. Puasa ini memang harus roman begitu. Karena Rasulullah SAW itu manusia paling dermawan. Dan pada bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Sering kita sampaikan ini tentang kedermawanan Rasulullah SAW. Dan demi teladan kita ikuti. Lebih-lebih pada bulan Ramadan digambarkan lebih dermawan daripada ini. Udara yang kita rasakan mengalir, bergerak, selalu memberi manfaat. Kita bisa bernafas, ya. Tumbuhan dapat juga manfaatnya untuk menyerbukan. Ada semuanya dapat. Semuanya dapat manfaat. Itulah gambaran seorang muslim yang bertakwa dengan puasanya. Dia menjadi pribadi yang suka memberi manfaat untuk dirinya, keluarganya, orang lain. Seperti itu. Apalagi bulan Ramadan ini kesempatan untuk berinfak. Dengan harta kita memberi buka, memberi sahur, memberi jaburan, takjilan, macam-macam, memberikan zakat fitri atau mungkin yang jatuh temponya zakat malnya. Kalau nggak punya harta, kan dengan tenaga kita nih jadi panitia, jadi bantu ini apa? Ketika ada pengajian, ada tarawih, ada kultum, ada salat subuh, ada sahur bersama, ada buka bersama. Berikan tenaga kita, waktu kita, macam-macam. Pokoknya memberi manfaat. Orang suka berinfak. Masya Allah jemaah. Coba kalau umat Islam ini jadi dermawan, ya. Meskipun harga-harga naik, tidak ada masalah. Bertakwa kok, sabar kok, suka berinfak kok, jujur kok, beres lah. Ekonomi nggak akan goyah, bahkan semakin mantap. Kalau aku tadi
bertakwa. Syaratnya apa? Puasanya betul tadi. Kemudian terakhir wal mustaghfirina bil ashar. Nah, ternyata ibu bapak, kita diajari pada bulan Ramadan ini untuk makan sahur. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan faslu ma baina siyamin wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Kalau tadi dalam ayat disebutkan puasa itu bukan hanya buat kita kan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian. Jadi ada puasa mereka. Cuman bedanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembeda puasa kita ini umat Islam dengan umat-umat terdahulu apa? Salah satunya makan sahur. Kalau zaman dahulu, umat sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puasanya enggak ada syariat makan sahur jemaah. Kita disyariatkan makan sahur. Bahkan tasahharu walau bi jar'ati ma. Makan sahurlah kalian meskipun sekedar seteguk air putih. Mungkin tidak ada, hanya air putih. Air putih. Atau waktunya mepet sebentar lagi ada, tidak sempat ini minum air putih saja. Mengapa? Saking utamanya amal ibadah puasa sahur ini. Karena tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sahur itu mengandung keberkahan. Diajari sebulan supaya makan sahur, tapi jangan sekedar makan sahur ibu bapak. Sisihkan waktu kita, waktu sahur itu untuk beristighfar. Ini dia. Karena tanda orang bertakwa itu salah satunya suka beristighfar secara umum. Lebih-lebih istighfar pada waktu spesial, waktu sahur. Karena pada waktu sahur itu seperti yang malam terakhir Allah turun ke langit dunia menyampaikan informasi, siapa yang mau mohon ampun aku ampuni, siapa yang mau meminta aku beri, siapa yang mau berdoa aku kabulkan. Ini tiga hal ini diobrol pada sepertiga malam terakhir, salah satunya pada waktu sahur. Maka manfaatkan untuk berdoa ya Bapak, untuk beristighfar. Itu tanda orang yang bertakwa. Di samping dia tahu diri, sadar diri banyak salah, banyak dosa, dia manfaatkan, menyisihkan sebagian waktu untuk berduaan, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi beberapa sifat orang bertakwa yang disebutkan di dalam ayat 16 dan 17 surah Ali Imran. Dan ini semuanya bahagian dari atau sebahagian dari tanda orang bertakwa. Sedangkan takwa itu salah satu sebab utamanya apa? Puasa Ramadan. Salah satu sebab utamanya puasa Ramadan untuk meraih gelar takwa itu. Ada ibaratnya kalau kita kuliah ya mata kuliahnya bukan hanya satu, banyak ya, yang mata kuliah dasar umum, ada yang wajib, ada yang pilihan, macam-macam. Ini yang wajib yang harus dilakukan supaya meraih takwa itu puasa. Apalagi disebutkan dalam hadis ini, jelas hadis ini. Hadis ini jelas bahwa puasa itu menjadi sebab orang meraih akhlak mulia. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan shaumu syahri sabri, puasa pada bulan kesabaran yaitu bulan Ramadan, wa salasati ayyamin min kulli syahr, ditambah 3 hari puasa sunnah ibu bapak setiap bulan. Jadi puasa itu kalau bisa tidak berhenti saja memang. Yang wajib betul itu Ramadan. Tapi selain itu kan ada puasa sunnah sebagaimana salat wajib 5, salat sunnahnya lebih banyak. Nah, jika orang berpuasa Ramadan sebulan namanya plus 3 hari sunnah setiap bulan, yadhabna bi waharis sadr, bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dada. Kalau penyakit hati, penyakit yang ada di dalam jiwa dan dada ini dibuang, dihilangkan, berarti kan hatinya bersih, jiwanya bersih, dadanya bersih. Berarti apa? Akhlaknya mesti mulia. Orang berakhlak mulia itu karena hatinya bersih kok, karena hatinya sehat kok. Kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah. Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah di dalam hati, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika itu baik, seluruh tubuh kita akan baik. Sebaliknya jika itu buruk, ya pekerti budi, akhlaknya, perilakunya buruk. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah hati.
Ketika kita puasa Ramadan dengan iman dan wahtisaban, ditambah puasa sunnah setiap bulan minimal 3 hari, ternyata itu menjadi sebab Allah beri kita akhlak yang mulia, hati yang sehat, jiwa yang bersih. Maka mumpung masih ada kesempatan beberapa hari ke depan, ibu bapak, mari kita maksimalkan ibadah puasa kita agar betul-betul nanti pada akhir Ramadan kita bisa meraih derajat takwa. Lebih-lebih pada 10 hari terakhir itu ada satu malam yang super istimewa, Lailatul Qadar. Barang siapa beribadah semalam itu, nilai pahalanya jauh lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ini kesempatan emas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk meraihnya. Amin. Begitu Ibu Bapak ya, karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini yang kita sampaikan dari berkaitan bahwa puasa ternyata bisa menjadi sebab seseorang meraih takwa sekaligus akhlak yang mulia. Puasa yang seperti apa? Puasa yang imanan wahtisaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang melaksanakan puasa Ramadan ini dengan iman dan wahtisaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, memberikan derajat takwa, memberikan kita akhlak yang mulia, memberikan kita istiqamah di atas kebaikan, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala memberi kita akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.